Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Bardia, mahasiswa PPG Daljab Transformasi Angkatan 1, mata pelajaran Fikih di LPTK IAIN Loksmawe akan melaksanakan video praktek pembelajaran dengan materi makanan halal dan haram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Nah, doa dipimpin oleh Najwa. Silakan Najwa. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya silakan berdiri. Indonesia tanah airku, takkan pada. Pelajaran dimulai, Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Sakila, Virus, Alia, Hasan, Naswa, Alma, Siti Nurmila, Jilpi. Hari ini kita akan belajar tentang makanan halal dan makanan haram. Nah, di bab 1 ini di kelas 6, materi yang pertama yaitu makanan halal dan haram. Tadi pagi sudah sarapan? Hah? Sarapan apa? Bubur, ya. Jilpi bubur. Pak Iris apa? Nasi uduk. Apa? Tadi sarapannya mah? Nasi goreng. Putri apa, Put? Belum sarapan? Hafsah? Sarapan apa? Nasi uduk. Nah, makanan yang kamu makan tadi pagi itu termasuk makanan apa? Sebelum memasuki ke materi, Ibu akan ini dulu apa tujuan pembelajarannya, kenapa kita mempelajari makanan halal dan makanan haram itu apa? Nah, tujuan pembelajarannya untuk apa kita belajar makanan halal dan haram? Nah, setelah kamu nanti mempelajari materi makanan halal dan haram, peserta didik itu diharapkan dapat yang pertama yaitu bisa menyebutkan dan menjelaskan makanan halal dan haram dikonsumsi dengan benar. Yang kedua yaitu membaca dan menjelaskan dalil tentang makanan halal dan haram. Dan yang ketiga, menyebutkan dan menjelaskan cara berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan dengan benar. Dan yang keempat, tujuannya yaitu menjelaskan hikmah mengkonsumsi makanan halal dan cara menghindari makanan yang haram dengan benar. Nah, sebelum masuk ke materi ini, silakan simak
simak dulu video ya. Silakan nanti video ini kamu nanti simak videonya ya. Kamu analisis ya. Silakan nanti kamu tonton dulu videonya, nanti kamu buat analisis, nanti buat kelompok ya. Dianalisis makanan halal itu apa, makanan haram itu apa, contohnya apa ya. Terus cara apa? Cara memilih makanannya itu gimana ya. Silakan simak videonya.
3 dan 4. Pura-pura ke sini. Silahkan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Udah ya? Nah, sekarang kamu presentasikan hasil diskusinya ke depan ya. Ke depan perwakilan aja. Satu kelompok, satu orang. So, siapa dulu yang mau ke depan? Dari kelompok 1. Silakan. Ayo Jilvi. Hasil diskusinya dengan teman. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang pengolahan makanan halal dan haram. Daging kambing yaitu makanan halal. Rendang hasil curian itu makanan haram. Sapi yang mati tergilas itu makanan haram. Ayam yaitu makanan halal. Soto bandar juga itu makanan halal. Sate babi itu adalah makanan haram. Sate asam mencuri itu juga haram. Rendang sapi itu halal. Gulai kambing halal. Gulai anjing itu haram. Ya. Ini hasil diskusi kelompok 1 ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Kelompok 2, ada yang mau menanggapi dari kelompok 1? Tidak ada. Kelompok 3, 4 mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1? Oke, kalau tidak ada silakan kembali diskusi. Ya, Virus, kenapa? Bu, menurut saya diskusi dari kelompok 1 itu lumayan. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kembali. Kembali lagi ke tempat. Kelompok 2. Kelompok 2, Naswa, silakan ke depan. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang makanan halal dan haram. Contoh halal, bentuk juga halal. Pecel hasil curian haram. Gado-gado halal. Ongol-ongol hasil curian haram. Rendang halal. Soto juga halal. Miso hasil curian haram. Ramian halal. Bugis juga halal. Ya. Siapa yang mau menanggapi dari kelompok 2? Ayo. Siapa yang mau menanggapi? Tidak ada? Ya. Ayo. Menurut saya Bu, untuk presentasi yang tadi hasilnya lumayan itu. Iya. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Dan selanjutnya kelompok 3. Silakan Saksa. Kami dari kelompok 3 mendengarkan hasil diskusi kami tentang 5 konsumsi makanan halal. 1. Mendapat kesehatan hati dan 19 Juni. 2. Supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Jauhkan dari siksa api neraka. 4. Manfaat melakukan perbuatan baik. Siapa yang menanggapi? Ada tanggapan dari kelompok lain? Aku Tidak ada? Oke. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 4, silakan Virus. Virus, kalian atau siapa? Ayo. Misalnya
kiper. Tidak ada? Tidak ada. Ya udah, boleh. Tepuk tangan buat alhamdulillah ya. Tidak. Nah, jadi makanan halal. Makanan halal itu adalah makanan jenis makanan yang boleh dikonsumsi oleh manusia berdasarkan syariat Islam. Ya. Berdasarkan syariat Islam. Nah, dasar hukum makanan halal yaitu ada dalam surat Quran surat Al-Baqarah ayat 29 dan surat Al-Maidah ayat 88. Ya. Yuk kita baca dulu ya dari Quran suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma astawa ilas samai fasawwahunna sab'an samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Itu artinya dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju penciptaan langit, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, macam-macam makanan halal. Makanan halal itu ada halal karena jamnya. Yang kedua halal karena cara memperolehnya. Ada juga halal karena cara memprosesnya. Nah, sekarang halal berdasarkan jamnya. Nah, makanan yang halal ya, makanan yang halal karena bentuk zatnya atau bahan dasar makanan tersebut. Nah, makanan ini yaitu makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Kemudian yang kedua dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas ulama. Dan yang ketiga bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Keempat, tidak merusak badan, ya, tidak merusak badan akal maupun pikiran. Dan yang kelima itu makanan tersebut tidak kotor, najis dan tidak menjijikkan. Yang kedua, kalau karena cara memperolehnya. Nah, ini cara memperolehnya ya. Biarpun itu makanannya halal, tapi cara memperolehnya yang salah itu bisa menjadi hukumnya bisa berubah menjadi haram. Contoh, ayam misalnya. Ayam makanan apa? Halal. Tapi kalau cara memperolehnya dengan cara mencuri, berarti haram ayam tersebut jadi haram. Ya. Terus misalnya kamu beli martabak tapi uangnya hasil mencuri. Martabak tadinya halal menjadi haram. Cara memperolehnya, ya. Yang ketiga, halal karena cara memprosesnya. Ya. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan tersebut diproses dan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya alat masaknya yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram, atau bahan-bahan lain yang tidak diperoleh atau diharamkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut bisa
kamu pakai minyak goreng ya bekas masak babi atau wajahnya itu belum dicuci karena bekas masak babi misalnya kalau di restoran-restoran. Nah, itu bisa menjadi nasi goreng yang tadinya halal menjadi haram. Itu seperti itu ya. Ini halal cara menyajikannya. Nah, hikmahnya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 4, hikmah kelompok 4, hikmah mengkonsumsi makanan halal. Nah, hikmahnya apa? Kalau kita mengapa Allah dan Nabi Muhammad itu menyeru umat Islam agar memilih makanan yang halal untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Pastilah itu ada hikmahnya dan kelebihannya. Kenapa Allah menyuruh kita untuk mengkonsumsi makanan halal. Nah, itu dapat membantu manusia untuk menjalani kehidupannya sebagai hamba Allah. Nah, dengan cara yang lebih baik antara lain yang pertama yaitu mendapat kesehatan hati dan jasmani atau badan kita. Badan kita ketika kita makan makanan yang halal, tubuh kita itu akan menjadi sehat, baik itu hatinya maupun jasmaninya. Yang kedua yaitu supaya doa kita itu dikabul. Ya, doa kita itu dikabul oleh Allah. Nah, kalau kita sering memakan makanan halal, insya Allah doa yang Ibu sampaikan tadi, ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk ini tolong diisi doa aja ya. Aja. Tolong isi dulu.
tiada untuk kesehatan jasmani. Apa lagi? Dikabulkan doanya, betul. Terus apa lagi? Apa lagi? Iya. Apa namanya tadi? Kurang keras, Sapsa? Menumbuhkan perbuatan yang baik. Terus keturunannya juga ya. Keturunannya kenapa Pak Irus? Menjadi keturunan yang baik. Iya, menjadi keturunan yang baik. Nah, itu materi makanan halal dan haram yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan ya. Untuk besok yaitu ke materi yang kedua yaitu binatang